Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami ya, Mualimin Entertainment, yang pada kesempatan ini kita akan berbincang tata cara pembuatan novel agar menarik dan bagus tentunya. Menulis seringkali orang memahami adalah sesuatu kesulitan yang sulit untuk dipecahkan. Padahal menulis adalah sesuatu yang mudah kalau kita yakini hal itu mudah. Seringkali kesalahan utama kita dalam menulis adalah ketidakinginan kita untuk mau membaca. Padahal teori dasar dalam menulis adalah ketika seseorang kebanyakan membaca satu atau dua buku, bahkan puluhan buku, otak kita tidak mampu lagi memuat apa yang kita baca. Pada akhirnya kita tumpahkan dalam sebuah tulisan yang menghasilkan sebuah karya. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu penulis novel terkenal yang karyanya sudah banyak dan berbagai judul tentunya. Siapakah beliau? Beliau adalah Ahmad Ma'mun Afani. Tidak asing pastinya dengan nama beliau. Maka dari itu, simak video berikut ini. Oke, selamat bergabung Mas. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh perkenalan gitu biar para subscriber atau penonton video ini mengetahuinya. Ya, nama saya Ma'mun ya. Saya lahir di Tegal. Saya banyak aktif di menulis memang sampai sekarang. Sampai sekarang berarti itu menulis dalam konteks apa atau apa? Saya nulis apa aja ya. Ya, pertama dulu saya basicnya itu memang nulis fiksi dulu itu. Kemudian semakin kesini lebih banyak di website, tapi tidak meninggalkan yang nulis fiksi itu sampai sekarang. Oh, novel itu berarti ya? Ya, novel. Saya punya latar belakang itulah. Seorang pembuat novel, dia pengarang kata-kata, itu kan kata-kata itu. Emang cara membuat novel itu bagaimana, Mas? Berarti agar menarik dan juga bagus bagi pembacanya dan orang itu minat ingin membaca novel tersebut. Ya, novel itu kan fiksi ya. Fiksi itu tidak nyata, jadi hayalan karangan lah. Nah, kalau ingin buat novel yang bagus, yang pertama itu kita harus punya ceritanya itu betul-betul bagus, itu basicnya. Nah, cara membuat cerita yang bagus itu bisa, menurut saya 3 jenis itu. Pertama, bisa dengan cara kita itu punya pengalaman pribadi. Itu paling mudah. Karena pengalaman pribadi kita itu pasti ada yang menarik. Walaupun ketika dibuat novel itu tidak 100% sama. Pasti ada tambahan-tambahan lah. Namanya juga fiksi ya. Yang kedua itu memang dari hayalan ya, betul-betul merangkai lah itu. Itu yang terjadi di novel seperti Harry Potter, kemudian Lord of the Ring dan lain-lain. Itu hayalan semua berarti? Hayalan ya, kayak. Dan tidak semua orang mampu untuk seperti itu. Sulit itu, sangat sulit. Kalau pengalaman saya pribadi 50-50 lah, istilahnya diramu gitu. Nah, yang ketiga itu mengolah atau
memperbagus atau recycle ya, yang sudah ada. Contoh misalkan saya pernah baca novel itu. Waktu zamannya film India. Apa itu judulnya? Kuch Kuch Hota Hai itu. Kuch Kuch ya, Hota Hai. itu Ya. sangat populer sekali. Saya pernah baca novel itu, banyak adegan dari film itu masuk dalam cerita, kayak main basket, kemudian lihat bintang, gitu-gitu banyak. Oh, berarti referensi juga dari perfilman Oh lainnya. sangat. Kalau kita nulis fiksi ya novel salah satunya ya. Itu lihat film itu salah satu kegiatan yang bisa menjadi inspirasi. Saya pribadi lihat film itu rutin ya itu. Paling enggak ya seminggu sekali adalah yang saya tonton itu. Itu udah menjadi aktivitas. Berarti yaitu untuk referensi kita membuat novel itu berarti ya? Iya betul. Referensi dari berbagai film kita olah jadikan satu, masukkan dalam Iya. judul tersebut berarti ya? Iya betul. Gitu. Untuk saat ini itu sudah berapa judul novel yang sudah diterbitkan? Saya ingat saya 7 atau 8 ya. Pokoknya antara itulah. Apa aja itu mas judulnya? Ada Azan Subuh Mengebas Cinta, itu satu. Kedua itu Kehormatan di Balik Kerudung. Ketiga Satu Wasiat Istri. Bukan. Yang ketiga itu 29 Juz Harga Wanita. Yang keempat Satu Wasiat Istri untuk Lelaki. Yang kelima Cemburu di Hati Penjara Suci. Yang keenam Doa Anak Jalanan. Yang ketujuh Satu Jodoh Dua Istihoroh. Yang kedelapan Gadis 12 Sokat. Berarti Ada 8 ya, 8. Itu ada satu lagi yang saya terbitkan via aplikasi itu. Via aplikasi? Iya, aplikasi. Apa Judulnya namanya? Wakaf Cinta untuk Farida. Wakaf Cinta untuk Farida. Iya betul. Itu belum lama kok. Saya baru selesai, mungkin sebulan yang lalu ya, baru saya publikasi. Belum banyak yang baca juga. Dari tahun berapa membuat novel menjadi penulis? Saya kalau menerbitkan novel itu 2006. Dari tahun 2006. 2006 sampai sekarang berarti berapa tahun? Hampir 20 tahun lah. 16 tahun. Hampir 15 tahun lebih lah saya itu. Oh, itu sudah lama berarti mas ya? Ya lumayan lah, karena hobi memang ya. Jadi bukan suatu pekerjaan ya. Kayak kalian senang megang kamera itu kan hobi aja, nggak akan pernah berhenti lah kalau hobi. Bener ya, Mas. Salah satu karya novelnya kan sudah difilmkan ya? Iya Itu betul. judul apa itu yang sudah difilmkan? Yang Kehormatan di Balik Kerudung itu. Oh, Kehormatan di Balik Kerudung Iya. itu ya? Itu sudah diangkat jadi film tahun berapa ya? 2011 kalau nggak salah. Saya salah satu orang yang lemah mengingat waktu, jalan, dan lain-lain. Dia Agak mengingat sulit untuk saya. berhayal Ya, nomor 1. saya mudah pelupa saya mudah pelupa. Oh gitu. Kalau boleh tahu itu dari Kehormatan di Balik Kerudung itu ada pesan-kesan apa itu sampai diangkat difilmkan? Saya kalau alasan pastinya tidak disampaikan ya oleh rumah produksi itu. Iya. Saya lupa ya. Tapi memang menurut mereka ceritanya bagus, terus dialognya kuat ya. Memang kata-katanya puitis sekali itu. Jadi cukup unik lah ketika itu. Jadinya akhirnya ditelepon, kemudian mereka tertarik untuk mengangkatnya ke layar lebar. Iya. Production house-nya Star Vision, saya ingat. Star Vision. Star Vision Plus ya. Nama lengkapnya apa ya? Untuk cara penerbitan novel itu bagaimana? Barangkali ada penonton video ini dia membuat novel cuma bingung cara menerbitkannya itu bagaimana? Ada 3 juga. Ada 3 juga. Seperti yang pertama itu lewat penerbit. Kalau lewat penerbit itu kita
mengirimkan naskah, Ya. itu kemudian nanti pada akhirnya mereka cetak, kita dapat royalti. Nah itu lewat penerbit dulu. Jadi kalau ada yang minta uang atau apa, itu berarti nggak bagus. Pokoknya Beda kalau lagi itu. beda ya. Kalau misalkan dari penerbit itu kita yang dapat uang, intinya gitu. Yang kedua itu sekarang itu via aplikasi, itu bisa. Itu sangat mudah itu. Dan itu menurut saya keuntungan penulis zaman sekarang. Aplikasinya itu banyak, ada Wattpad, ada KBM, ada juga banyak lah pokoknya. Itu bisa kita manfaatkan, tinggal dipakai aja. Yang ketiga itu indie. Indie itu maksudnya nyetak sendiri, diterbitkan sendiri. Pokoknya kalau misalkan menurut saya, kalau ada penerbit yang minta uang, itu menurut saya tergolong indie itu, karena kita membiayai buku yang mau kita terbitkan. Walaupun semi indie atau full indie, menurut saya tergolong indie ya, kayak buku-buku zaman sekarang itu banyak yang indie. Indie semua. Enggak semua, tapi banyak. Termasuk karya Mas Wan ini menggunakan apa? Kalau saya full indie saya. Full indie. Ya, indie itu punya kelemahan kelebihannya. Kelebihannya memang keuntungannya lebih besar, itu yang pertama. Tapi kekurangannya butuh modal yang sangat besar. Jadi tidak semua bisa melakukan model full indie itu. Ya ditimbang-timbang lah intinya. Oh gitu. Untuk cara marketnya atau penjualan novelnya menggunakan apa atau caranya bagaimana itu? Itu juga ada 3. Ada 3 juga. 3 lah. 3 semua berarti. Ya. Ganjil berarti ya. Yang pertama itu kalau mau masarkan novel ya. Ya. Ada namanya via distributor. Sama kayak market itu semuanya sama, ada yang distributor. Jadi distributor itu nanti yang punya jaringan toko buku dia ngasih. Itu yang pertama. Yang kedua langsung ke toko. Langsung ke toko itu cukup payah ya kalau kita tidak memiliki relasi jaringan itu. Dan itu butuh tenaga besar. Yang ketiga itu via mandiri, atau mandiri itu jadi konsumen langsung ke kita, itu baik melalui toko online atau pemesanan langsung via telepon. Via telepon via gitu ya. Itu bisa. Perbedaannya menurut saya hanya satu. Semakin ringan tenaga kita, keuntungan kita semakin kecil. Distributor itu kan ringan itu. Kita ngasih 1000 eksemplar, nanti dia ngasih laporan yang laku berapa. Kalau kita langsung ke toko, keuntungan kita lebih besar, tapi ya tenaganya lebih besar juga. Oh gitu. Itu ke plus minus. Untuk Mas Fani juga marketnya masuk ke itu enggak aplikasi penjualan online atau Shopee atau itu Shopee, apa namanya itu? Shopee, toko Avani ya ada. Oh, namanya toko Avani. Ya. Oh gitu. Jadi semua karya dijual di situ. Di situ ya. Oke. Shopee ya? Shopee namanya toko Avani. Toko Avani ya. Oh gitu. Selain itu toko Leli juga ada. Toko Leli juga ada. Iya, Shopee juga. Shopee juga, kita Shopee. Oh, main fokus semua berarti ya? Di Shopee. Gitu. Untuk berarti misal dari itu mau pemesanan bisa langsung ke rumah ya? Atau nanti bisa via WA ya? Saya bisa. Tuliskan nanti di deskripsi ya WA-nya. Ya, WA-nya bisa ditulis di deskripsi. Jadi nanti barangkali dari penonton kita ya, ada yang penasaran ya dari berbagai karyanya beliau, apalagi yang kehormatan di balik kerudung ini dan masih banyak lainnya itu. Terus keuntungan apa yang diperoleh dari menulis? Keuntungannya sangat banyak. Menulis itu pertama dia merupakan media untuk meluangkan emosi ya. Biasanya Meluangkan ini, emosi berarti. Ya, biasanya itu
penulis itu tenang. Hampir semua penulis itu tenang karena menulis butuh waktu panjang, proses, ya itu penulis kelebihannya. Yang kedua, kelebihannya dalam aspek materi memang. Ya kita tidak menutup kemungkinan kalau menulis itu akan mendapatkan income. Dan enaknya menulis itu seperti dunia internet zaman sekarang. Jadi kita nulisnya kapan, dapat penghasilannya terus menerus. Kayak saya nulis dari tahun 2006 ya. Ya sampai sekarang ada aja yang pesan buku itu. Pesan buku gitu. Ya itu kelebihannya. Jadi kalau istilahnya zaman sekarang orang ngomong itu compounding effect istilah. Jadi terus berlipat-lipat gitu. Berlipat-lipat gitu. Terus ada pengalaman unik gak saat dari Batita dari tahun 2006 ya sampai sekarang saat menulis itu? Pertama waktu saya menulis novel itu kan usia awal itu 19 atau 18 tahun lah, sekitar itulah. Ya itu saya belum bisa dimintai tanda tangan ya waktu itu. Jadi kan biasanya orang minta tanda tangan kan dari penulis langsung novel, gitu ya. Ya. Itu saya belum terbiasa itu agak shock saya, maksudnya ngapain gitu. Banyak minta tanda tangan gitu ya. Karena saya dari basicnya dari pondok ya, jadi ada seperti itu tuh kayak mikirnya ngapain minta tanda tangan ke saya, itu saya bukan siapa-siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman menarik saya ya diangkat layar lebar itu. Menarik ya. Mungkin yang ketiga itu titik jenuh ya. Itu menurut saya juga menarik. Kenapa? Karena menghasilkan karya itu ada masa di mana memang kita berada, istilah katanya itu aduh mau bikin lagi tuh kayak males itu. Iya, males itu ada itu titik itu. Tapi karena hobi ya ada tapi maksudnya jedanya lama gitu. Tidak seperti dulu yang bisa saya katakan dulu itu 2 tahun sekali ada satu buku saya. Kalau sekarang tidak istiqomah itu. Nah, kadang 3 tahun gitu. Kadang satu buku itu prosesnya sampai berapa bulan pembuatan itu? Setiap buku nggak sama ya proses kreatif ya. Itu ada yang 3 bulan, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun. 2 tahun ada? Ada 2 tahun. Saya selalu menyampaikan kepada pembaca itu nggak masalah seberapa lama kita nulis, yang penting jadi gitu. Ada juga yang dalam jangka waktu 1 bulan juga ada. Jadi macam-macam lah. Tergantung mood berarti? Bukan mood ya. Berapa? Jadi proses menulis buku itu kan panjang ya. Pertama mengumpulkan ide, itu lama biasanya kita dapatnya. Yang kedua itu proses menulisnya itu sendiri. Yang ketiga editing. Nah setelah editing baru kemudian kalau saya ada masa cek pasar ya, dengan novel ini pasar mau nggak gitu, itu ada proses saya. Terus yang berikutnya itu baru namanya proofreading, kemudian layouting, kemudian sampai cetak, baru selesai. Jadi prosesnya panjang itu. Nah setiap novel itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ada yang proses pembuatannya lama ada yang proses editingnya lama ada yang proses tes pasalnya itu lama itu ada. Jadi nggak sama ya. Jadi bukan mood itu salah satu di antara banyak. Berarti juga melihat pasar juga berarti ya? Iya, karena kalau saya kan nulis novel itu dicetak sendiri kan, indie kata saya. Karena saya mempertimbangkan modal, jadi saya harus mempertimbangkan kayaknya novel ini sama pasar diterima nggak gitu. Kalau enggak ya saya nggak mau ambil resiko, nggak mau apa istilahnya maksa ini harus dicetak gitu. Saya bukan tipe yang seperti itu. Oh gitu. Berarti karyanya tuh sudah hampir menyeluruh se-Indonesia?
Kalau menyeluruh se Indonesia saya nggak bisa Kurang tahu ya. yakinkan ya. Tapi kalau novel itu kan hitungannya jumlah eksemplar ya. Jadi berapa ribu eksemplar yang sudah pernah kita cetak dan terjual. Contoh kayak novel yang Azan Subuh itu yang karya saya pertama itu, saya ingat saya sampai 10.000 eksemplar ya. Kalau Kehormatan itu kayaknya 6.000 ya, 6.000. 29 juz itu 8.000-an. Ya, 8.000 eksemplar. Jadi cukup, menurut saya sudah lumayan lah. Iya gitu ya. Di atas 5.000 soalnya. Ya, sudah lumayan. Emang untuk harga sendiri itu berapa per novel itu? Kalau untuk cetak, mendapatkan? ya kalau cetak itu rata-rata novel saya itu angkanya di 50 sampai 70. Kayak Azan Subuh itu 50.000. Kehormatan itu 65. 29 juz 65. Cemburu itu 75. Cemburu di Hati Penjara Suci itu 75. Pokoknya range-nya itulah 50 sampai 70-an. Terus awal mula sampai berpikir terjun sebagai penulis itu awal mulanya bagaimana? Ya hobi ya, kalau saya nggak ada kepikiran misalnya saya cita-cita jadi penulis itu enggak. Terus karena saya juga awam dunia tulis menulis itu kayak apa, tapi saya suka memang dari dulu itu nulis. Jadi kayak orang suka main bola itu kan nggak disuruh main bola juga main bola. Main bola ya? Ya sama, saya juga, saya nggak disuruh nulis juga nulis. Ya. Apa aja enjoy lah saya itu. Pokoknya istilah katanya saya menikmati ketika di depan komputer, itu menikmati sekali saya. Entah itu nulis apa gitu, baca, nulis itu saya menikmati. Berarti aktivitas jadi kebiasaan ya? Jadi kebiasaan sampai sekarang. Mungkin satu hari minimal 1 jam lah gitu. Depan monitor? Monitor, baca, nulis. Entah baca berita, entah baca apapun. Terus untuk saat ini ada lagi nggak yang kira-kira mau diterbitkan atau masih dalam proses gitu? Kalau dalam proses masih kosong ini. Masih kosong? Karena baru kemarin kan yang Wakaf Cinta untuk Farida itu. Oh, Wakaf Cinta untuk Farida itu. Iya, saya biasanya satu novel jedanya lama itu, setelah ke berikutnya itu. Dapat idenya lama soalnya. Yang lebih lama itu memang dapat ide ya. Karena nulis novel itu mudah. Yeah. Yang susah itu ide ceritanya itu loh. Kalau ide ceritanya dapat, nah bisa cepet itu kita tulis gitu. Biasanya berarti bikin novelnya itu menyendiri berarti Mas? Enggak juga. Menyendiri atau butuh suasana yang tenang gitu biar khayalan itu. Saya bukan tipe orang yang ketika nulis harus sepi sekali, enggak. Pokoknya ya tadi kembali, kalau saya udah punya ide, nah itu gampang itu. Ya nulis sambil istilahnya anak lalu-lalang itu masih bisa, tapi kalau udah anak ngajak main itu nggak bisa saya memang. Ya mendingan nulisnya nanti aja. Oh gitu. Ya tapi bukan yang harus menyendiri banget itu enggak. Ya saya misalnya di sana lagi ngetik itu anak lewat atau apa masih bisa. Oh, asal enggak mengajak. Iya, nggak mengajak atau duduk di pangkuan saya atau mainin keyboard udah nggak bisa saya itu. Gitu. Udah. Cukup Mas ya? Boleh? Oke. Nanti bisa kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Siap. Ya. Oke. Siap. Terima kasih Mas ya. Sama-sama. Saya sampaikan. Oke. Terima kasih saya sampaikan kepada beliau Mas Ahmad Ma'mun Afani yang berkenan atau meluangkan waktunya berbincang kepada kami tim Mualimin Entertainment tata cara pembuatan novel agar menarik dan bagus. Jadi kita belajar bareng melalui video ini, wawasan kita bertambah. Gimana sih cara bikin novel? Kita bisa simak video ini gitu. Untuk yang kedua atau selanjutnya, bagi siapapun atau penonton ini ya yang ingin atau penasaran dengan salah satu karyanya beliau ya,
Apalagi ini yang kehormatan di balik kerudung sudah masuk ke dalam layar lebar, ya, dan juga banyak karya lainnya. Gimana untuk cara mendapatkannya? Bisa tadi via toko online atau Shopee. Nanti alamat tokonya kami tulis di deskripsi. Dan juga barangkali ingin langsung bertemu dengan beliau, bisa langsung datang ke rumahnya, ya, nanti ada juga di bawah ini beserta nomor WA-nya. Oke, sekian dan terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.